menjalankan perintah Allah dalam surat 22 ayat 32 ini untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, apalagi terkait dengan hijrah. Bahwa esensi dari hijrah Nabi itu, poin pertama adalah menegaskan kepada kita bahwa hijrah ini dalam rangka menyelamatkan iman. Karena Rasulullah SAW sebagai masyarakat pribumi di kota Mekah, imannya mulai terganggu, diintimidasi, dikriminalisasi, dipersekusi, bahkan diancam dengan kematian. Rasulullah sadar sebagai utusan Allah, dia pasti akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Tetapi sebagai bentuk sunatullah dan proses dakwah, Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan hijrah itu harus berdasarkan iman. Karena sulit kalau kita berhijrah tanpa punya iman. Yang kedua, hijrah itu adalah momentum, Pak, untuk mengabarkan kepada dunia bahwa Islam itu problem solver, bukan troublemaker. Dan kata Gustave Le Bon, seorang ilmuwan Perancis, tidak ada satupun pemimpin dunia yang mampu merubah kondisi masyarakat dalam waktu singkat seperti Rasulullah. Dia mengatakan Perancis sampai saat ini seperti ini itu membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun atau 30 generasi. Tapi Rasulullah mampu merubah kondisi masyarakat Mekah dan Madinah dalam waktu kurang dari 1 generasi, 10 tahun mampu merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban. Ini saat ini kan kita nggak enak banget jadi orang Islam. Ada bom yang disalahin orang Islam, ada kerusuhan yang disalahin orang Islam. Seolah-olah kita ini adalah merupakan troublemaker. Dan yang ketiga, hijrah itu disebarkan dengan dakwah, bukan dengan darah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana membangun sebuah peradaban dan masyarakat. Ketika pertama beliau datang ke Madinah, tidak membangun rumahnya sendiri, tapi yang dibangun pertama Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, bahkan belum sampai Madinah, adalah masjid. Ini menunjukkan bahwa bangun peradaban manusia dari masjid. Kalau di zaman Rasulullah kan menara itu adalah tempat Bilal azan. Kemudian di zaman Khalifah, menara itu bukan hanya tempat azan, tapi menara itu sebagai fungsi kontrol sosial. Pada waktu subuh, Rasulullah ataupun sahabat Khalifah biasanya perintahkan tuh sahabatnya untuk naik menara. Untuk apa? Lihat kira-kira ada nggak rumah yang tidak mengepulkan asap. Kemudian Khalifah mengatakan, coba tengok ke rumah ini. Pas ditanya, kenapa dari pagi sampai zuhur tidak ada asap yang keluar dari rumah ini? Berarti tidak ada sesuatu yang dimasak. Dia mengatakan, memang kami tidak punya sesuatu yang dimasak untuk hari ini, maka tidak ada asap yang mengepul di rumah kami. Saat itu diselesaikan dengan Baitul Mal. Orang di zaman Rasulullah, Pak, kalau ketemu dengan hari Jumat senangnya minta ampun. Karena kalau mereka punya utang, punya masalah, itu paling lama bisa diselesaikan masalahnya 1 minggu. Karena Rasulullah SAW itu ketika dia mau berkhutbah, ada yang mengatakan setelah khutbah Rasulullah bertanya kepada jamaahnya, adakah di antara kalian yang hari ini memiliki kelebihan nikmat? Sahabat jujur, saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, adakah di antara kalian yang hari ini punya masalah, punya utang? Ngacung semuanya. Tolong yang punya nikmat dan lebih, selesaikan hutang saudara sama yang lain. Itulah masjid sebetulnya. Itulah hijrah Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana membangun masyarakat melalui masjid.